Perkenalkan, nama saya Stefani OCR, NIM 1901414305 dari kelas 5F PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membacakan dongeng menggunakan bahasa Toraja yang berjudul Korong Solatedong. Dongeng ini merupakan tugas akhir dari pendidikan bahasa daerah yang diampu oleh dosen Pak Sulham SPD MPD. Den pisa yaitu korong matutu bang tasu ke Allah sumalong dio luto umong ndaka kande. Apa den sangalo tona tasu ndaka kande te bang tu di kandena na apa. Malebang mi sumalong pakalan natiro mi lan uma sang tempe tu dua kurungan nanunangan bale apa masusa diala tu bale belanna mane kumuku lako tu korong natai mo tu bale belanna untalanan kalena malai membuni atu ia to natiro mi korong tu tedong marasa ungkan diriu do tompo uma ia to malemi tu korong umpesitamui tu tedong napakadai nakua umpat tuambang ko para kakapuamu tedong apa moraisia nala silombangko kado koraka ta simesai te kurungan uma anta silomba unirui tu wainna batu banta tu dolo mati kurunganna mebali tedong nakua apa tode iko lanani wai lantambukmu apa ia para tuto muka morai tak malemo usimisai itu kurungan anta silomba naparanduki tedong untonganni unirui tuai kurungan anna muku mare apa ia tu korong naoton bangri tu tilokna rokok tuai nakuai korong lako tedong yo dolo moko musanga raka tangla kudoloi kodako dasarai pisami tedong mangiru nauronganni tai namasai anak mati motu kurungan na tedong apa ia tu kurungan na korong tontong penuh wainna nakuai tu tedong korong pokadai mindaratu patalo bali korong nakua iyo inang iko mutu patalo sang mane buat rika aku mutu talo apa umbai den sidi saroku tu mangkatalo tak pame kondong mitu korong roko kurungan na tedong anna kande simisa itu bale diong selako diakna. Demikianlah pembacaan cerita saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan fonologi dan morfologi. Baik, di sini kita akan membahas tentang fonologi dan morfologi pada cerita Korong Solatedong. Pertama, kita akan membahas tentang fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi. Nah, adapun fonologi terdiri dari fonem vokal, fonem konsonan, dan fonem diftong. Yang pertama yaitu fonem vokal. Dalam bahasa Toraja terdapat beberapa fonem vokal antara lain a, i, u, pepet atau bisa dibilang e, dan o. Adapun contoh fonem vokal berada pada bagian depan di cerita Korong Solatedong yaitu kata atu atau waktu, di mana huruf A berada pada bagian awal kata. Sedangkan fonem vokal berada pada bagian tengah, yaitu pada kata tedong atau kerbau, di mana huruf O berada pada bagian tengah. Sedangkan fonem vokal pada bagian belakang, contoh katanya yaitu bale atau ikan, di mana huruf E berada pada bagian belakang. Yang kedua, yaitu fonem konsonan. Nah, dalam fonem konsonan ini terdapat juga pada bagian depan, tengah, dan belakang.
Nah, contoh fonem konsonan yang saya ambil yaitu huruf K, di mana pada bagian depan huruf K terdapat pada kata kande atau makan. Huruf K berada pada bagian depan kata, sedangkan fonem konsonan yang berada pada bagian tengah terdapat pada kata dako atau nanti, di mana huruf K berada pada bagian tengah kata. Sedangkan fonem konsonan pada bagian belakang terdapat pada kata tambuk atau perut, di mana huruf K berada pada bagian belakang kata. Yang ketiga yaitu fonem diftong. Fonem diftong adalah gabungan dua huruf vokal yang hadir bersama sehingga menjadikan satu bunyi. Adapun fonem diftong yang saya temukan dalam cerita Korong Solatedong yaitu kata morai, kadai, dan umbai, di mana kita lihat bahwa huruf akhiran A dan I itu menghasilkan satu bunyi yaitu ai. Jadi morai, kadai, dan umbai itu merupakan fonem diftong. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi. Morfologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk kata. Dalam morfologi terdapat morfem. Nah, morfem ini merupakan satuan bentuk terkecil dari kalimat yang berdiri sendiri yang memiliki makna. Terdapat beberapa jenis morfem dalam cerita Korong Solatedong, yaitu yang pertama, memiliki satu morfem pada kata kande atau makan, talo, kalah, dan kata male, yaitu pergi. Berikutnya memiliki dua morfem. Yang pertama kata ungkande, yaitu memakan. Kedua umbatta, memberanikan. Yang ketiga pakada, yaitu berbicara. Selanjutnya yaitu dua morfem yang diikuti morfem berulang, yaitu terdapat pada kata kealo, atau hari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses morfologi. Nah, dalam proses morfologi ini terdapat dua pembahasan, yaitu afiksasi dan reduplikasi. Pertama kita akan membahas tentang afiksasi. Nah, afiksasi sendiri ini merupakan penggabungan kata dasar atau imbuhan. Afiksasi pertama yaitu prefiks, yang artinya awalan. Nah, adapun prefiks dari cerita tersebut yang saya dapatkan yaitu kata masussa. Nah, di situ terdapat imbuhan ma dan kata dasar susah. Jadi, jika digabungkan, kata tersebut menghasilkan kata masussa yang berarti kesulitan. Selanjutnya yaitu infiks. Infiks sendiri merupakan kata sisipan. Nah, adapun kata sisipan yang saya dapatkan dalam cerita tersebut yaitu kata sumalong, di mana terdapat sisipan di dalam kata salong. Jadi jika dideskripsikan, maka susunannya S ditambah sisipan ditambah along. Jadi menghasilkan kata sumalong atau artinya berjalan. Selanjutnya yaitu sufiks atau akhiran. Di sini saya mendapatkan dua akhiran menggunakan akhiran mu dan na. Pada cerita tersebut terdapat pada kata kapuamu dengan kata dasar kapua dan akhiranmu, sehingga dapat diartikan kapuamu atau kebesaran. Yang kedua yaitu uwaina dengan kata dasar uwai ditambah dengan akhiran na atau artinya airnya. Kemudian konfiks. Pada konfiks ini terdapat awalan dan akhiran di setiap kata dasar.
Nah, adapun awalan dan akhiran yang saya peroleh dalam cerita tersebut yaitu awalan un ditambah i dan ada juga u ditambah an. Adapun awalan u ditambah akhiran i terdapat pada kata untongan ni dengan awalan un ditambah kata dasar tongan ditambah dengan akhiran i yang artinya percaya. Selanjutnya awalan un ditambah dengan akhiran an terdapat pada kata untalanan dengan awalan un ditambah dengan kata dasar talan ditambah dengan akhiran an yang artinya menelan. Selanjutnya kita akan membahas tentang reduplikasi atau kata berulang. Nah, dalam cerita tersebut saya memperoleh kata ulang seluruh pada kata ke Allah yang berarti hari-hari. Dan yang kedua yaitu kata ulang sebagian saya dapatkan pada kata simisai atau satu-satu yang berawal pada kata misa-misa. Yang ketiga yaitu reduplikasi dengan pembubuhan afiks pada kata unang aang atau terapung apung. Untuk kalimat majemuk dalam cerita tersebut tidak ada saya temukan. Oleh karena itu demikianlah pembahasan saya mengenai fonologi dan morfologi pada cerita Korong Solatedong. Saya memohon maaf jika ada salah kata dan kalimat dalam menyampaikan pembahasan. Saya akhiri dengan ucapan sekian dan terima kasih.